Pernyataan pelatih Portugal U17 yaitu Manuel Albino Morim Martinez usai timnas Indonesia U17 dikalahkan oleh Zambia U17 dengan skor 3-1 di pertandingan perdana Piala Dunia U17 tahun 2025 di Qatar. Namun, meski kalah, penampilan luar biasa, anak asuh Nova Arianto tetap mencuri perhatian banyak pihak. Salah satu yang paling kagum datang dari pelatih Portugal U17, Manuel Albino Morim Martinez, yang secara terbuka mengaku terkejut, kagum dengan permainan timnas Indonesia U17. Pelatih yang sukses membawa Portugal menjadi juara Piala Eropa U17 2 tahun lalu, itu menilai bahwa timnas Indonesia U17 menunjukkan permainan yang jauh melampaui ekspektasi. Dalam pandangannya, tim muda Garuda tidak hanya memiliki determinasi tinggi, tetapi juga memperlihatkan kualitas taktik dan mentalitas yang setara dengan tim-tim Eropa. Saya benar-benar tidak menyangka, Indonesia bermain sangat luar biasa. Cara mereka mengalirkan bola, membangun serangan dari belakang, serta disiplin dalam bertahan benar-benar mengesankan. Mereka layak menang malam ini, bukan Zambia. Pelatih Portugal itu menilai di babak pertama saja Indonesia sudah mampu mendominasi penguasaan bola dan bahkan menciptakan gol pada menit 11 lewat sepakan winger timnas Indonesia U17 yaitu Zaha Bigoli. Lihat bagaimana anak-anak Indonesia bermain. Mereka tidak takut, tidak gentar. Mereka bermain dengan keberanian yang jarang saya lihat pada tim Asia. Bahkan ketika dilanggar, mereka tetap berusaha bangkit dan melanjutkan permainan. Itu menunjukkan karakter luar biasa. Namun di balik kekaguman tersebut, pelatih Portugal U17 tak bisa menutupi rasa frustrasinya terhadap permainan kasar Zambia yang menurutnya berulang kali merugikan Indonesia. Ia menilai bahwa pertandingan itu diwarnai banyak pelanggaran keras yang justru dibiarkan oleh wasit. Saya sangat kecewa dengan keputusan wasit. Banyak pelanggaran yang tidak diganjar kartu. Saya menghitung setidaknya 4 kali pemain Indonesia dilanggar keras tanpa ada tindakan tegas. Wasit seperti membiarkan Zambia bermain dengan cara yang tidak fair. Salah satu momen yang paling membuatnya heran adalah ketika Evandra Florasta dilanggar di dalam kotak penalti pada menit 90. Dalam tayangan ulang yang ia saksikan, pelanggaran tersebut terlihat sangat jelas. Namun, wasit justru menganggap Evandra melakukan diving. Saya tidak habis pikir, itu pelanggaran yang sangat jelas. Bek Zambia menjegal kaki Evandra dari belakang. Di Eropa, itu penalti tanpa perlu diperdebatkan. Tapi entah mengapa, wasit justru menganggapnya simulasi. Keputusan seperti itu merusak semangat bertanding anak-anak Indonesia. Tak berhenti di situ, pelatih Portugal juga menyoroti insiden kontroversial di menit-menit akhir ketika Matthew Baker, bek tangguh Indonesia, dilanggar keras oleh pemain Zambia. Anehnya, Baker justru yang mendapat kartu kuning. Saya sungguh tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Baker jelas dilanggar. Saya menonton tayangan ulangnya berkali-kali, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun wasit malah memberinya kartu kuning. Itu keputusan yang tidak masuk akal. Terlepas dari berbagai keputusan kontroversial, pelatih Portugal U17 justru lebih banyak memuji bagaimana pelatih Indonesia Nova Arianto mampu membaca permainan dan melakukan perubahan taktik yang membuat Zambia kebingungan. Menurutnya, keputusan Nova mengganti formasi di pertengahan babak kedua menunjukkan keberanian dan kecerdikan taktik seorang pelatih muda Asia. Saya akan jujur, saya menilai Indonesia sebagai salah satu tim Asia terbaik di turnamen ini. Mereka punya keseimbangan antara teknik, taktik, dan mental. Jika mereka bisa sedikit lebih beruntung dalam penyelesaian akhir, mereka bisa menyingkirkan siapapun, termasuk Zambia U17. Begini jalan pertandingannya, timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Zambia U17 dengan skor 1-3 pada laga pertama. Piala Dunia U17 2025, Selasa, 4 November tahun 2025, malam WIB. Timnas U17 Indonesia langsung tertinggal melalui gol cepat saat laga baru berjalan 20 detik. Mapalo Simut yang menerima umpan dari sisi kanan langsung menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Nova Arianto langsung menggunakan kartu VAR usai Mapalo, terlihat dalam posisi offside.
Skuad arahan Nova Arianto tampak gugup di 10 menit awal. Pada menit ke-11, berawal dari aksi individu Evandra Florasta saat menyisir sisi kanan diakhiri dengan umpan silang yang disambut dengan sepakan keras Zaha Bigoli. Citambala tidak mampu menepis sepakan keras pemain muda Persija Jakarta tersebut. Tertinggal 1 gol, Zambia langsung menambah intensitas serangan ke jantung pertahanan Garuda Asia. Nova Arianto kembali tampil dengan formasi 3 bek dengan memasukkan Muhammad Al-Ghazani dan Dimas Adi menggantikan Fabio Aska Irawan dan Zaha Bigoli. Taktik anyar Nova Arianto sebenarnya mampu membawa Garuda Asia bangkit di babak kedua. Beberapa peluang emas berhasil diciptakan oleh Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia hampir memperkecil ketertinggalan usai Mirza Firjatullah merebut bola dari bek lawan. Tetapi sayang penyerang asal Persik Kediri tersebut memilih untuk menyelesaikannya sendiri meski ada kawannya yang berdiri bebas. Timnas U17 Indonesia mendapatkan kesempatan emas mencetak gol kedua usai Evandra Florasta ditekel oleh bek Zambia di dalam kotak penalti. Namun, wasit Adonis Carrasco dari menganulirnya usai melihat Evandra melakukan diving dan tanpa ampun diacungi kartu kuning atas aksinya. Peluang emas berikutnya datang dari sepakan jarak jauh Raffi Rashid, tetapi masih dimentahkan oleh mistar gawang Zambia. Skor tidak berubah sampai akhir laga, Garuda Asia kalah pada laga perdana. Hasil ini membuat Indonesia duduk di posisi ketiga. Berita kedua. Begini pernyataan Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir usai pertandingan perdana Timnas Indonesia U17 versus Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 tahun 2025 Qatar. Meski berstatus sebagai tim muda yang minim pengalaman di panggung dunia, skuad Garuda Muda justru tampil berani, solid, dan memukau saat berhadapan dengan wakil Afrika yang terkenal tangguh, Zambia U17. Dalam wawancara usai pertandingan, Erick Thohir menyebut apa yang dilakukan para pemain muda Indonesia malam ini bukan hanya hasil latihan, tetapi juga bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Saya benar-benar tidak menduga mereka akan tampil sehebat ini. Ini bukan sekadar menang atau kalah, tapi bagaimana mereka bermain dengan mental luar biasa, disiplin, dan berani menghadapi tekanan. Strategi yang diterapkan Nova Arianto benar-benar membuat Zambia tak berdaya. Erick Thohir menilai keputusan Nova Arianto untuk menurunkan formasi 4-3-2-1 adalah langkah berani sekaligus jenius. Formasi ini bukan hal umum di level usia muda, apalagi melawan tim skuad Zambia yang dikenal memiliki kecepatan tinggi dan fisik kuat. Namun Nova justru berani mengambil risiko dengan strategi padat di tengah dan agresif dalam transisi. Formasi itu membuat Indonesia tampak begitu kompak. 4 bek solid di belakang, 3 gelandang pekerja keras di tengah, 2 winger cepat di sisi lapangan, dan 1 striker cerdas di depan yang menjadi pemantul serangan. Semua bergerak dalam satu irama. Saya kagum dengan keberanian Nova Arianto. Dia membaca permainan Zambia dengan sangat baik. Ketika banyak yang mengira kita akan main bertahan total, dia justru membuat tim ini agresif, tapi tetap disiplin. Saya rasa strategi itu benar-benar luar biasa. Sorotan utama datang dari 4 bek muda Indonesia yang tampil seolah tanpa celah. Nama-nama seperti Dava Zaidan, Fabio Aska Irawan, Matthew Baker, dan Ida Bagus Putu Cahya